Hai, halo, assalamualaikum. Seperti janji saya di video saya sebelumnya, saya akan membahas sebuah aplikasi videografi, aplikasi video yang menurut saya cukup proper untuk kebutuhan shoot profesional. Seperti apa aplikasinya? Ini dia. Oke, sekarang kita sudah di HP saya ya. Saya akan tunjukin aplikasi yang saya sebutin tadi. Nah, aplikasinya adalah Blackmagic Camera App. Mungkin untuk saat ini belum semua HP bisa install Blackmagic Camera App ini ya, karena tahu saya sih baru Samsung yang terbaru seri S gitu, terus seri Flip sama Fold dan iPhone ya. Awalnya memang iPhone dulu, cuma barusan saya cek ternyata bisa pakai APK. Jadi cari APK-nya terus install di HP Android kalian. Nah, ini aplikasinya Blackmagic Camera App. Begitu kita buka ada 4 ya ini ya, yang kita fokus bawah dulu. Ini ada kamera, ini langsung mode kameranya, terus ada media, ini yang pernah kita shoot ya, jadi satu di tab media ini. Terus chat ini kalau kita pakai Blackmagic Cloud ya, kita bisa chat dengan sesama penggunaan Blackmagic Cloud. Terus yang pertama mungkin ke bagian setting dulu. Pertama di setting di bagian ini adalah ini codec. Nah, kalau di HP Android karena kita terutama di Samsung ya, itu nggak ada locknya. Jadi di sini hanya ada ini dua ya. Kalau di Apple kan ada ProRes lock gitu ya. Nah, di sini cuma ada dua, ada HEVC sama H264, H265 sama H264. Kalau saya pakai H264 karena H265 itu mungkin saya pernah cerita di video saya sebelumnya, itu kompresinya lebih tinggi gitu ya. Jadi otomatis memang filenya lebih kecil, tapi dia akan lebih berat, akan lebih susah untuk diedit di laptop gitu ya. Nah, jadi saya pakai H264 untuk codec. Terus resolution, nah ini ada 4 pilihan ya kalau di HP Samsung, karena ada Samsung S itu kan seri S ada sampai 8K ya, sampai 8K. Kalau di sini saya bisa pakai 4K aja, walaupun sebenarnya kalau kita mau kita bisa di HD 80 atau 720. Terus color space, nah ini cuma ada satu ya. Di iPhone itu bisa ada Apple Lock-nya ya, kalau ini cuma ada Rec 709, jadi kita cuma pilihan satu aja. Terus time code ini kalau saya tetap di record run karena cuma ngerekam satu ya, tapi kalau misalnya kita pakai dua kamera, ntar mau di sync gitu ya antar dua kamera itu, kita bisa pakai time of day. Nanti dia pakai waktu yang di HP. Waktu di HP itu kan biasanya ngikutin dari operator ya, itu kan pasti akan sama tuh waktu digitalnya. Jadi nanti kita kalau syncing lebih gampang karena durasinya pasti sama gitu, waktunya sama pasti gitu kan. Terus ini kalau kita mau record time lapse, tapi saya nggak pakai. Terus ini kalau kadang drop frame ya, ini kalau misalnya mungkin kita ngerekam langsung ke SSD mungkin agak lambat, jadi dia ngasih tahu kalau framenya drop, nggak sampai misalnya nggak sampai 60 fps gitu ya. Terus nah ini enable vertical video. Nah ini saya udah on kan, aslinya misalnya off. Kalau off itu dia posisinya begini nih. Jadi kita bisa ngerekam sebenarnya dengan posisi begini ya kan, posisi pegangnya tetap tegak, tapi yang direkam adalah secara horizontal gitu. Nah, cuma menurut saya ini agak-agak kagok aja gitu ya. Tapi kalau teman lebih suka nggak apa-apa, bisa aja. Nah, fitur tadi saya on kan. Jadi kalau kita begini, ini vertikal, video vertikal. Nah, gitu ya. Nanti kalau mau horizontal dia tinggal begini gitu kan. Jadi itu settingan yang pertama, yang itu ya, enable vertical video. Nah, kalau ini kalau kita pencet record ada indikatornya gitu. Kalau beeper berarti dia bunyi. Tapi saya nggak pakai ya. Jadi saya bikin none aja. Ini use volume button to trigger record bisa juga. Kita bisa pencet tombol volume untuk memulai recording. Nah, lock white balance on record juga berarti kita bisa nge-lock white balance-nya saat rekaman. While recording, swipe right to dim screen. Nah, ini bisa saat kita ngerekam, mungkin mau menghemat baterai ya, baterai si HP. Jadi kita bisa swipe ke kanan untuk supaya si layarnya itu jadi ngedim gitu atau lebih redup. Nah, ini shutter measurement, ini yang menurut saya fitur yang paling advance. Karena di kamera setahu saya Sony FX30 itu aja baru dapat tuh update, yang tadinya dia tetap hanya pakai shutter speed, sekarang udah bisa pakai shutter angle. Nah, ini shutter measurementnya bisa shutter speed, bisa shutter angle. Nah, kalau nanti saya tunjukin ya shutter speed sama shutter angle itu saat nanti di mode atau di tab kamera. Terus flicker free ini saya bikin auto karena kalau nggak salah sih sebenarnya kita tuh di Indonesia itu regionnya itu 50 Hz ya rata-rata lampunya. Jadi sebenarnya kita lebih cocok kalau pakai 25 fps, tapi kan kebanyakan bilangnya yang sinematik itu rata-rata 24 fps. Nah, makanya kalau kita pakai 24 fps itu kadang-kadang berkedip-kedip gitu lampunya, karena lampu-lampu di region kita itu sebenarnya lampu-lampunya lampu 50 Hz. Nah, kalau lampu-lampu yang di negara-negara yang dengan region 60 Hz lampunya itu di 24 fps dia nggak akan flicker gitu. Nah, ini saya bikin auto aja. Terus lens correction ini gray out ya, mati. Reduce noise saya hidupin, increase happening saya hidupin, anamorphic squeeze ini nggak saya hidupin, saya bikin non karena kan saya nggak pakai lensa anamorphic. Terus ini kalau kita mau pakai lensa SLR di flip image-nya. Terus lock current orientation ini saya matiin juga. Nah, ini mirror front facing camera. Nah, ini kamera depannya dia mirror gitu. Oke. Audio source saya setel ke default aja.
Phone microphone saya bikin auto, recording audio saya bikin stereo, sample rate juga saya bikin auto, audio metering saya pakai yang itu ya, ini setelan defaultnya saja. Nah, focus assist-nya itu saya bikin color lines, jadi garisnya berwarna gitu focus assist-nya. Focus assist color itu saya bikinnya warna merah. Nanti focus assist color itu warna merah itu nanti saya tunjukin ya. Terus guides opacity sekitar 25%, guides colornya warna putih. HDMI out-nya mirror display. Jadi kalau misalnya ini saya colokin ke HDMI out, dia akan sama dengan apa yang di sini ya, dengan yang ditampil di sini. Bukan cuma video feed-nya aja. Terus display odometer saya hidupin, display histogram saya hidupin, display storage status juga saya hidupin, upload status saya hidupin, baterai indikator saya hidupin, record proxy ini saya hidupin juga, walaupun sebenarnya nggak perlu ya. Terus karena saya biasanya ngedit juga file original bukan file proxy. Terus upload clips proxies only. Nah ini kalau misalnya kita pakai yang cloud tadi, kita bisa upload clipnya. Ini auto upload to select, ini di storage media ini ya, ini nggak ini ya. Jadi saya nggak terlalu setting ini. Save clipnya tuh gallery, save location, data to clip. Nah ini kalau location yang kita mau hidupin, jadi bisa tahu dia lokasinya di mana. File name-nya ini Blackmagic Camera. Jadi penamaannya itu ya. Terus itu bagian media, bagian load. Karena ini saya nggak ada install load ya. Kalau kita mau bisa kita import, terus ekspor, kita taruh load di situ. Jadi nanti kita bisa saat nge-shoot itu udah bisa langsung tahu gitu hasilnya ntar gimana. Nah preset ini gunanya adalah misalnya kita udah setting semua, ya kan settingannya, terus kita bisa save. Jadi nanti seandainya kita mau nge-set lagi, mau nge-shoot di kondisi yang sama, kita bisa tinggal pilih preset yang udah kita setting. Terus ini karena saya nggak pakai Blackmagic Cloud, ini kita untuk reset semua settingannya menjadi kembali default. Nah itu yang mode tab setting ya. Sekarang kita ke tab kamera. Ini saya jelasin sesuatu. Yang pertama dari bagian atas nih, ini bagian lensa. Lensanya itu kita bisa pilih ya. Jadi kita bisa pilih, karena ini kebetulan si CS23 ini kan 3 lensa belakang, 2 depan gitu ya. Nah ini ada 3. Yang pertama yang 14 mm atau 0,6x. Terus 23 mm yang 1x dan 3x nya 66 mm. Ini kita bisa ganti ya, sesuaikan aja. Yang berikutnya yang bisa kita ganti adalah FPS nih. Nah ini FPS nya frame per secondnya dari 24, 25. Ini saya bilang tadi 25 ya, karena negara kita itu kayaknya sih masuk region yang lampu-lampunya pakai 50 Hz. Jadi sebenarnya kita lebih cocok kalau pakai 25 fps bukan 24, karena bisa flicker biasanya kena lampu. Terus sampai 60. Nah ini bisa set di 24 ya. Nah ini yang shutter tadi saya bilang. Kalau kita settingan ini shutter measurement ya, shutter speed, kita harus ngeset shutter speednya. Misalnya ini 24 frame per second kan. Nah shutter speednya kan kita maunya itu 2 kalinya. Berarti kalau 24 ya sekitar 1/50 lah shutter speednya ya. Baru kita kunci ya, supaya dia nggak berubah-ubah. Kayak ini kalau ada tombol gemboknya untuk mengunci. Nah tapi itu kan kalau aturan 180 derajat ya. Jadi shutter speed itu 2 kalinya fps. Tapi kalau kita rubah ke shutter angle, nah kita nggak perlu lagi gitu ya. Karena ini shutter angle-nya udah, shutter angle-nya misalnya kita setting ke 180 derajat, kita kunci. Itu udah tuh, otomatis saat kita ngerubah ke frame per second-nya kita rubah ke 30, dia otomatis shutter speed-nya atau shutter speed-nya itu udah ngikutin, karena dia hitungannya pakai shutter angle. Ya tetap 180 shutter angle-nya gitu. Jadi kita nggak perlu ngerubah shutter speed lagi ya. Jadi kita tinggal ngerubah FPS-nya aja. Kita mau slow-mo lagi nih, jadi 60 fps. Otomatis si shutter speed-nya tadi itu udah berubah juga karena kita pakai settingan shutter angle. Terus yang bagian iris itu nggak bisa dirubah ya, ini bukaannya F-nya kita nggak bisa rubah. Jadi kalau di 0,6 itu bukaannya itu F2,2 di Samsung S23 ini. Kalau di lensa 23 mm itu di 1x nya ya, itu F-nya 1,8, sedangkan di lensa 3x nya 60 mm itu F-nya 2,4. Jadi itu udah nggak bisa dirubah. ISO bisa kita rubah ya, sesuaikan aja dengan kondisi kita mau terang atau gelap ya. Ini sensitivitas sensornya dari 50 sampai 3200. Terus white balance ini kita bisa rubah juga, kita bisa bikin auto atau kita mau setting misalnya kalau ini daylight itu 5600. Oke, sudah kita kunci bisa juga. Jadi dia nggak akan berubah, nggak akan geser, ya kan, nggak akan shifting white balance-nya. Terus tin ini untuk apa? Kadang-kadang sudah kita setting white balance-nya udah dikunci di WB 5600 Kelvin. Kadang-kadang masih ada color cast gitu ya, ada color cast misalnya kayak warnaan, kita bisa rubah. Nah kalau tin ini kan kita bisa geser mau lebih ke arah magenta atau mau lebih ke arah green gitu. Jadi kita bisa atur, oke? Atau kita mau bikin auto juga bisa. Oke, terus ini sudah bagian atas. Sekarang kita ke bagian bawah. Oke, tadi sedikit terpotong ya, mohon maaf karena
saya nggak sadar kalau ternyata memorinya habis. Ini saya ulang lagi sedikit tadi di bagian ini nih. Jadi ini zebra ya, untuk nunjukin kalau ada area yang overexposure. Kalau dia bergaris-garis seperti belang-belang ya, kayak zebra, nah itu berarti dia overexposure. Nah ini untuk nunjukin picking, di mana area yang fokus. Kalau saya setting di warna merah ya, berwarna. Jadi kalau misalnya ada yang fokus, itu kelihatan dia ntar berwarna merah ya. Nah ini kan posisinya di off. Nah ini kalau di on kan harusnya kelihatan tuh ya. Nah, ada tepian-tepian berwarna merah di sini, itu berarti dia fokus di situ. Oke, itu saya itu on kan. Kalau ini tadi yang picking, kalau saya on kan saat ada sesuatu benda yang ini itu kelihatan bergaris-garis ya. Nah, itu berarti overexposure. Kita kalau mau pakai kita on kan, kalau enggak kita off kan. Terus sebelahnya ada grid atau panduan garis-garis gitu ya. Kalau kita on kan kita bisa pakai ini rule of thirds ya, atau ini atau ini atau ini. Nah, ini terserah kita mau pakai yang mana untuk mandu komposisi. Kalau ini aspek rasio ya. Nah, ini aspek rasio ini gunanya untuk kalau misalnya kita nanti saat video jadinya kita mau di aspek rasio berapa gitu, 1:1, 4:5 gitu. Cuma setahu saya video yang direkam tetap full resolusi sesuai dengan ini ya, tetap 9:16 sih biasanya. Ini hanya untuk mandu kita nanti video jadinya itu segitu kalau kita mau cropping gitu, atau kita mau reframing. Itu aspek rasionya. Ini untuk di kamera, biasanya kayak kamera di profesional gitu kan ada save space gitu ya. Suatu saat nanti kita mungkin ada bagian-bagian yang perlu dibuang di tepi kanan, atas, kiri, bawah gitu ya. Jadi kita bisa atur save space-nya berapa persen gitu. Sebelah sini ini false color. Kalau kita hidupin berarti area yang berwarna pink nih ya. Nah, ini warna pink berarti ini jari saya ya. Nah, yang berwarna pink ini kalau misalnya untuk kulit yang berwarna terang, itu pink itu exposure-nya berarti sudah tepat. Kalau kulit yang berwarna gelap itu exposure-nya tepat kalau dia di objek itu berwarnanya hijau. Nah, kalau ada sesuatu yang berwarna merah berarti dia over exposure gitu ya. Jadi dia udah over gitu. Nah, ini kita bisa pakai kalau kita mau cek exposure kita udah bener atau belum ya, pakai false color. Sebelahnya ini ada LUT ini karena saya nggak ada di sini, nggak ada install LUT, jadi dia nggak bisa pilihannya. Oke. Nah, itu yang paling ujung. Sebelahnya ini ada yang A ya, ini autofocus ya. Nah, ini dia geser sendiri tuh angkanya kan, tuh angkanya geser karena di autofocus. Nah, kalau kita nggak mau, kita bisa matiin autofocusnya, terus kita bisa geser ya. Kita mau fokus di mana tuh, kita bisa geser ya. Kalau kita mau autofocus lagi, kita kembalikan aja lagi gitu. Nah, yang sebelahnya ini auto exposure, ini gunanya kalau kita tadi nih. Kalau kita rubah shutter angle-nya berubah nih ya. Tuh, kalau misalnya pas di 0 shutter angle-nya ini, karena kita di 24 fps ya, harusnya shutter angle-nya kan tadi 180, kita kunci ya. Nah, ini kita kunci 180 derajat shutter angle-nya. Saat kita ke sini, yang dirubah itu adalah ini ISO jadinya ya. Nah, shutter angle-nya tetap. Nah, kita rubah sini ISO-nya, ini ISO jadinya yang berubah ya. Oke. Sini ada lagi ini untuk yang bagian ini adalah stabilisasi. Nah, kalau kita mau pakai bisa, tapi saya sih enggak, saya off kan aja karena stabilisasi di kamera Samsung itu menurut saya sudah cukup bagus ya di S23 ini. Jadi saya matikan. Nah, sebelah sini ada zoom digital ya, jadi kita kalau pakai ini rasanya sayang sih karena dia mengurangi kualitas videonya. Jadi mendingan pakai lensa apa adanya aja. Misalnya di lensa 0,6 ya berarti di 14 mm. Kalau pakai di lensa 1x ya berarti di 23 mm. Kalau kita kurang lebar ya mundur, atau kurang dekat ya maju gitu. Nah, di paling ujung sebelah kiri tadi ini ada ini clapper ini gunanya kalau kayak di film tuh kan ada yang kayak di tag gitu, action. Nah, itu yang manual ya, clapper manual. Nah, ini clapper digital ya, ini bisa bantu untuk si editor nanti nyambungin gambarnya. Jadi diambil nanti scene berapa, take berapa, interior day and night gitu, interior day and night, exterior gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Kalau ada yang kurang jelas mungkin teman-teman bisa nanya, boleh aja komen di kolom komentar, silahkan tanya aja, sebisa mungkin akan saya jawab. Mudah-mudahan video yang masih banyak kurangnya ini bisa bermanfaat. Gimana aplikasinya? Tertarik untuk download, tapi pastikan HP kamu atau smartphone kamu kompatibel ya, karena nggak semua HP atau semua smartphone bisa install aplikasi Blackmagic Camera App. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.